Kalau jamaah taraweh kok imamnya terlalu kencang, dianggap tidak tumak ninah, langsung keluar, nggak usah ikut. Nggak usah ikut, nanti kalau sudah selesai diingatkan imamnya. Pak Imam, sholat sampean terlalu kenceng sehingga tidak ada tumak ninahnya. Jadi saya minta tumak ninahnya dikasih ya biar dapat. Kalau Bapak terlalu seperti ini, nanti resikonya sampean sholatnya nggak sah, makmume nggak sah, percuma oleh sholat 20 rakaat, gak oleh opo-opo, oleh pegel tok. Tadi tolong waktu tumak ninah itu dikasih waktu 3 detik, diingatkan. Habis diingatkan, lain kali pancet, ya wis traweh dhewe. Masalahnya seperti ini, kalau traweh terlalu kalem, penumpangnya buyar. Walaupun traweh cepet, penumpangnya tiap hari itu pasti menurun, pasti maju. Yang asalnya 10 baris menjadi 8 baris, kemudian dapat separuh tinggal 3 baris. Terakhir tinggal orang dua. Ukurannya rukuknya orang normal itu adalah ketika dikasih telur di punggungnya, itu telurnya nggak jatuh ke depan pun juga tidak jatuh ke belakang. Itu ukuran rukuk orang normal. Kalau dicontohkan rukuk itu seperti ini, dikira-kira sendiri kalau apa? Kalau punggungnya itu rata. Nggak boleh rukuk nggak pegang lutut, tapi seperti ini nggak boleh. Harus pegang lutut. Kemudian pantat itu nggak boleh ditonjolkan ke belakang seperti ini, nggak boleh. Masalahnya bahaya nanti, yang belakang kasihan. Nggak boleh rukuk cuman sekedar ngepir. Jadi seperti ini, rukuk pelek kembali lagi nggak boleh. Saat rukuk ini tenang. Teraweh biasanya yang paling nyolok itu teraweh. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu nggak dapat. Walaupun terawih, rukun sholat itu harus tumak ninah. Ketika tidak tumak ninah, walaupun itu yang sholat itu gus atau yang sholat kiai atau yang sholat siapa malaikat, andai kata ada orang alim sealim malaikat, kalau memang itu tidak tumak ninah, ya tidak sah. Titik. Kemudian rukuk ini harus niat rukuk. Kalau nggak diniati rukuk, rukuknya tidak sah. Contohnya gimana? Contohnya habis baca surat, temannya lewat, mau mukul kepala. Daripada sholat dia kena pukul, dia itu langsung menurunkan kepalanya sekaligus dengan rukuk. Tujuannya rukuk itu apa? Menghindari pukulan, bukan niat rukuk. Kita turunkan kepalanya, niat rukuknya itu bukan niat rukuk, tapi niat pengen melihat orang, kaki orang di belakangnya, siapa sih yang rame seperti itu. Maka rukuknya tidak sah, harus diulangi. Rukuk yang betul ya diniati rukuk. Ketika ada kata penculit di depannya, dia takut, langsung dia itu bangun dari rukuk. Serwet bangunnya rukuk ini bukan iktidal, niatnya bukan iktidal, tapi takut sama kodok, sepedanya pacarnya apa bukan. Seperti itu. Maka bangun dari rukuknya tidak sah. Nggak boleh habis rukuk bangun langsung disebut dengan sujud. Atau tidak usah iktidal, habis rukuk langsung delosor, langsung sujud, nggak boleh, nggak sah. Ketika sujud itu yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah sujudnya unta. Nah, sujudnya unta itu bagaimana? Ya, seperti ini diturunkan dulu, baru sujud, bukan tangannya dulu yang ditaruh. Maka boleh sujud di pantat orang depannya, boleh. Kaki, jari nempel, lutut nempel,
wajah nempel, tangannya nggak mau nempel, tangannya seperti ini, atau tangannya dibawa ke belakang seperti ini, ditempelkan, tujuannya jidatnya biar gosong, biar dianggap orang kusuk. Jadi sujudnya itu tangannya dihindari, ditekan, biar jidatnya itu gosong. Kalau jadi sujud seperti ini, plek, diangkat sedikit, template kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pausan manusia nafa hadzal kitab Fathul Qorib Abu Suja. Pausan ila jami'il asatidina alladzi alamana Fathul Qorib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarini amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Warruku'u wa tuma'ninatu fihi warraf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wasujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhir ora melok. Kalau dikasih makna waruku'u dan rukuk, watumakninatu dan tumakninah, fihi ing dalem rukuk, warraf'u lan tangi, wal i'tidalu lan i'tidal, i'tidal iku amrih jejeg, watumakninatu lan tumakninah, fihi ing dalem i'tidal, wasujudu lan sujud, wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem sujud. Sudah sampai di situ aja, dibaca gantian. Mungkin sebelum dibaca ditunjukkan dulu kitabnya ada maknanya apa tidak yang akan dibaca. Ditunjukkan ke kamera ada maknanya apa tidak. Nah, itu bisa dilihat, nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya, bisa jelas, ya cukup. Kemudian yang satunya itu apakah ada maknanya, jangan-jangan ada maknanya. Ditunjukkan. Nah, itu tidak ada maknanya, kosong, nggak ada harokat, nggak ada makna. Habis itu yang kita baca ya itu yang kosong. Warruku'u lan rukuk wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam rukuk warraf'u lan tangi wal i'tidalu lan i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam i'tidal wasujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud wal julusu lan lungguh baina sajadatane ing dalam antarane sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam julus. Warruku'u lan rukuk wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem rukuk warraf'u lan tangi wal i'tidalu lan i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem i'tidal wasujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem sujud wal julusu lan lungguh baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem julus. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita baca dengan menggunakan makna Jawa. Sekarang mungkin ada beberapa orang yang tidak ngerti makna Jawa. Habis ini kita artikan dengan menggunakan arti Indonesia. Yaitu waruku'u dan rukuk, watu makninatu dan tumakninah, dan tenang fihi di saat rukuk, waraf'u dan bangun dari rukuk, wal i'tidalu dan i'tidal artinya berdiri tegak, wa tumakninatu dan tumakninah
fihi di saat iktidal wasujudu dan sujud wa tumakninatu dan tumakninah dan tenang fihi di saat sujud wal julusu dan duduk baina sajdataini antara dua sujud wa tumakninatu dan tenang fihi di saat sujud di saat duduk. Sebelum kami terangkan, kita ulas sedikit materi yang lalu, yaitu pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 18 rukun sholat yang harus dipenuhi, yang harus diketahui oleh pelaku sholat. Harus dalam artian berpengaruh kepada tahu atau tidak, itu berpengaruh pada sah dan tidaknya sholat. Yaitu 18 itu apa saja yang harus diketahui dan harus dilakukan. Nomor 1 yaitu berdiri bagi yang mampu. Nomor 1 yaitu harus niat. Kemudian nomor 2 berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar itu. Kemudian membaca Fatihah. Dan tanda kutip yang perlu diperhatikan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita jelaskan warruku'u wattumakninatu fihi. Rukun selanjutnya yaitu rukuk. Jadi ketika sholat itu harus rukuk. Yang namanya rukuk itu adalah menurunkan setengah badan itu mulai pusar ke atas diturunkan sampai posisi rata, tidak lebih tinggi depan dan tidak lebih rendah depan, otomatis rata. Ukurannya rukuknya orang normal itu adalah ketika dikasih telur di punggungnya, itu telurnya enggak jatuh ke depan pun juga tidak jatuh ke belakang. Itu ukuran rukuk orang normal. Rukuknya orang normal seperti itu, tidak membahas tentang bagaimana rukuknya orang yang enggak punya tangan, bagaimana rukuknya orang bungkuk, orang yang tidak normal lah. Ini yang dibahas adalah ukuran standar rukuk itu adalah posisinya lurus, tadi tidak terlalu merendah pun juga tidak terlalu ke atas. Kemudian tangan itu memegang lutut, lututnya dipegang. Jadi lututnya dipegang seperti ini. Terus untuk orang yang tangannya panjang, ya ditekuk. Tangannya sikunya ditekuk agar agar mendapatkan posisi lurus. Kalau orang tangannya pendek juga seperti itu. Kalau tangannya terlalu pendek, maka yang dipegang itu bukan lututnya, tapi sekiranya punggung itu lurus. Kalau orang tangannya standar, itu tangannya ditaruh di lutut kemudian dipegang. Nggak boleh dipendek-pendekkan kepalanya seperti ini, diturunkan, rukuknya terlalu pendek, enggak boleh, harus tetap lurus, seperti itu. Kemudian sikunya, tangannya memegang lutut. Cara memegangnya biasa, enggak boleh dibalik seperti ini, enggak boleh. Tetap dipegang biasa, pun juga tidak boleh lututnya enggak dipegang, jadi rukuk posisinya seperti ini. Jadi kalau dicontohkan rukuk itu seperti ini, dikira-kira sendiri kalau kalau punggungnya itu rata. Enggak boleh rukuk enggak pegang lutut, tapi seperti ini enggak boleh. Harus pegang lutut seperti itu. Kalau tangannya terlalu panjang, enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Tetap harus seperti ini. Kalau memang tangannya terlalu panjang, ya gini. Seperti ini. Yang penting sikunya lurus, terus kepalanya pun juga enggak boleh diluk ke bawah, tetap lurus.
tetap lurus. Nggak boleh rokok ditaruh ke bawah kemudian sambil noleh belakangnya itu siapa, belakangnya siapa, seperti itu nggak boleh. Seperti ini kemudian pantat itu nggak boleh ditonjolkan ke belakang seperti ini, nggak boleh. Masalahnya bahaya nanti, yang belakang kasihan. Tetap posisi biasa, tangan dipegang di lutut, itu namanya rukuk. Tangan ditaruh di lutut. Terus pantatnya nggak usah ditonjolkan ke belakang, nggak usah. Seperti itu. Tadi yang terpenting itu adalah posisinya lurus antara kepala sama punggung itu lurus. Andai kata dikasih telur itu nggak jatuh ke depan, nggak jatuh ke belakang. Itu rukuk yang normal, yang standar, yang sempurna. Seperti itu. Kemudian rukun sholat yang harus dilakukan lagi adalah wattumakninatu fihi. Di saat rukuk itu harus tumakninah. Artinya itu posisinya tenang dan benar-benar rukuk. Nggak boleh rukuk cuman sekedar ngepir. Jadi seperti ini rukuk pelek kembali lagi, nggak boleh. Saat rukuk ini tenang. Kira-kira tenangnya paling sedikit itu membaca subhanallah. Paling sedikit. Kalau sempurnanya ya dibuat baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana. Enggak usah buru-buru. Subhanallah, Allahu Akbar. Traweh biasanya yang paling nyolok itu traweh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu enggak dapat. Walaupun traweh ya tetap Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, tumakninah diangkat. Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Jadi ada tumakninahnya harus ada. Kalau cukup gini Allahu Akbar seperti Allahu Akbar, tumakninahnya enggak ada, percuma. Percuma, tidak sah. Tidak sah kalau enggak tumakninah. Sholat itu harus tumakninah, ketika ruku harus tumakninah. Tumakninah. Berapa ukurannya tumakninah paling sedikit? Membaca subhanallah. Seperti itu, harus tumakninah. Tumakninah, penting tumakninah. Tumakninah enggak dikerjakan seluruh sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau terawih cepat? Bagaimana hukumnya terawih cepat? Bagaimana terawih di Blitar? Kita nggak usah bahas terawih di Blitar yang cuman 20 rakaat dikerjakan cuman 7 menit. Nggak usah bahas itu. Kita membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat itu harus tumakninah. Ketika tidak tumakninah, walaupun itu yang sholat itu gus atau yang sholat kiai atau yang sholat siapa malaikat, andai kata ada orang alim sealim malaikat, kalau memang itu tidak tumakninah ya tidak sah, titik. Dan kalau kiai, kalau gus, kalau ustadz yang pernah ngaji fikih pasti tahu kapan dia harus rukuk, kapan harus tumakninah. Seperti itu. Tumakninah di saat rukuk. Kemudian warraf'u, belum rukuk. Orang rukuk itu ketika mau rukuk ini harus positif niatnya, niat rukuk. Niat rukuk ketika dia habis baca surat kemudian rukuk ini harus niat rukuk. Kalau nggak diniati rukuk, rukuknya tidak sah. Contohnya gimana? Contohnya habis baca surat, temannya lewat, mau mukul kepala. Daripada sholat dia kena pukul, dia itu langsung menurunkan kepalanya sekaligus dengan rukuk. Tujuannya rukuk itu apa? Menghindari pukulan, bukan niat rukuk. Maka di situ rukuknya tidak sah. Dia itu harus berdiri lagi, diniati rukuk. Seperti itu.
Atau sholat topinya itu terlalu ke atas sehingga mau jatuh ke belakang. Biar selamat nggak jatuh ke belakang, dia milih rukuk. Seperti itu. Maka rukuknya tidak sah. Karena apa? Karena dia turunnya menuju rukuk itu bukan niat rukuk, tapi niat nyelametno koplo. Seperti itu. Maka dia harus mengulang lagi, berdiri lagi, kemudian rukuk yang benar diniati rukuk. Seperti itu. Atau sholat di belakang itu berisik sekali. Kalau ingin melihat menoleh ke belakang nggak bisa, nggak tahu. Kita intip kakinya, kita turunkan kepalanya. Niat rukuknya itu bukan niat rukuk, tapi niat ingin melihat orang, kaki orang di belakangnya. Siapa sih yang rame seperti itu. Maka rukuknya tidak sah, harus diulangi. Rukuk yang betul ya diniati rukuk. Begitu juga ketika i'tidal bangun dari rukuk. Ketika rukuk di situ ternyata ada ular lewat, atau dia itu paling jijik dengan kodok kata. Ketika ada kata penculit di depannya, dia takut, langsung dia itu bangun dari rukuk. Serwet bangunnya rukuk ini bukan i'tidal, niatnya bukan i'tidal, tapi takut sama kodok. Maka di sini i'tidalnya tidak sah. Dia itu harus kembali rukuk, kemudian diniati i'tidal. Bangun dari rukuk. Ini juga rukun. Tadi dia itu harus niat bangun dari rukuk. Nggak boleh ada unsur lain. Atau di saat rukuk seperti ini, enak-enak rukuk, ada suara sepeda, etek. Wah, itu suara sepeda pacar saya ini. Betul apa enggak? Cepetan bangun sambil lihat apa betul yang suara bunyi, kemudian bunyi sepeda dimatikan itu suara pacarnya. Cepetan bangun. Tujuannya itu pengen melihat yang dimatikan sepedanya barusan itu sepedanya pacarnya apa bukan. Seperti itu. Maka bangun dari rukuknya tidak sah. Bangun dari rukuknya ya harus benar-benar bangun dari rukuk. Seperti itu. Setelah bangun ini harus ada tumak ninah. Tumak ninah ini namanya berdiri tegak, ini namanya i'tidal. I'tidal ini harus tumak ninah. Nggak boleh habis rukuk bangun langsung disebut dengan sujud. Atau tidak usah i'tidal, habis rukuk langsung delosor, langsung sujud. Nggak boleh, nggak sah. Harus ada tumak ninah. Ketika tidak tumak ninah, habis rukuk, berdiri, belum tumak ninah, sudah sujud, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, harus tumak ninah. Seperti itu. Setelah tumak ninah, i'tidalnya tumak ninah, dirasa cukup, baru sujud. Baru sujud. Sujudnya pun juga harus niat sujud. Seperti itu. Sujud. Ketika sujud itu yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah sujudnya unta. Sujud yang paling dibenci oleh Nabi itu sujudnya unta. Sujudnya unta itu bagaimana? Kan habis rukuk i'tidal. Setelah i'tidal, sujudnya unta itu gimana? Sujudnya unta itu menurunkan tangan dulu, baru lutut. Nah, seperti ini. Nah, sujud. Jadi, sujudnya itu berarti ya seperti ini, diturunkan dulu, baru sujud. Bukan tangannya dulu yang ditaruh. Itu namanya sujudnya unta, dibenci. Sujud. Tadi lututnya ditaruh dulu, baru sujud.
Jangan tangannya dulu disentuhkan kemudian sujud. Seperti itu. Biar enggak seperti unta. Seperti itu. Sujud. Kemudian waktu sujud harus diniati sujud. Enggak boleh ada faktor lain seperti yang dicontohkan pada saat rukuk. Seperti itu. Harus niat sujud. Wasujudu watu makninatu fihi. Rukun selanjutnya waktu sujud kepala itu ditempelkan ke lantai. Itu namanya sujud. Kalau sujud harus tumakninah. Nah, sujud itu yang ditempelkan itu batuknya, bukan kepalanya seluruhnya ditempelkan, enggak. Wajah itu jidat. Kemudian disusul dengan hidung. Jidat ditempelkan, hidung ditempelkan. Jangan cuman ujung jidat aja yang ditempelkan, tapi hidungnya juga ditempelkan. Tadi ditempelkan, kemudian sak hidungnya atau langsungan sekaligus hidungnya ditempelkan. Seperti itu namanya sujud. Dan tempat sujud itu harus rata sebagaimana tempat sujud yang rata. Sujud antara lutut, lantai antara lutut dengan tempat kepala itu rata, enggak boleh ada undak seperti ini, ada tangga seperti ini, sholatnya lututnya di sini, kemudian kepalanya di atasnya, enggak boleh. Itu bukan sujud itu. Kecuali kalau memang tempatnya terlalu sempit, kemudian enggak muat. Jadi kalau mau sujud itu natap pantat orang depannya. Atau sujud di lantai enggak dapat karena terlalu mepet sapnya. Maka boleh sujud di pantat orang depannya, boleh. Kalau kondisinya terpaksa. Seperti itu. Kalau kondisinya terpaksa enggak apa-apa. Kalau kondisi aman ya enggak boleh. Kemudian sujud itu yang sempurna itu adalah organ 7 menyentuh semuanya. Ini sempurna sujud, yaitu kaki berapa? 2. Lutut 2. Tangan 2, berarti jumlahnya 6. Yang nomor 7 adalah wajah. Sujud itu organnya ada 7. Enggak boleh cuma 5. Tangan, kaki, jari nempel, lutut nempel, wajah nempel, tangannya enggak mau nempel, tangannya seperti ini, atau tangannya dibawa ke belakang seperti ini, ditempelkan. Tujuannya jidatnya biar gosong, biar dianggap orang kusuk. Jadi sujudnya itu tangannya dihindari, ditekan biar jidatnya itu gosong. Seperti itu. Enggak boleh harus 7 ini nempel semua. Atau kepala sudah nempel, tangan sudah nempel, lutut sudah nempel, tapi jari belakang diangkat. Seperti itu. Enggak sempurna sujudnya. Kalau sujud, ya 7 organ itu harus menyentuh semua. Setelah menyentuh semua, harus ada durasi beberapa detik agar disebut sujudnya tumakninah. Tumakninahnya sujud berapa menit? Ya seukuran membaca subhanallah 3 detik lah. 3 detik. Gak usah buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Santai. Sujud. Nah, setelah sujud, kemudian
Selanjutnya apa? Setelah sujud, kemudian tumak ninah, kemudian wal julusu baina sajdata ini. Habis sujud itu duduk, kemudian setelah duduk waktu makninatu fihi, dan duduknya harus tumak nina. Nggak boleh habis sujud duduk belum tumak nina sujud lagi, atau sujud cuman kepalanya diangkat diturunkan lagi, tangannya masih nempel. Jadi sujud seperti ini, plat diangkat sedikit, tempelkan lagi. Itu belum dihitung. Harus duduk dulu, sekiranya mendapatkan tumak ninahnya duduk, baru sujud lagi. Harus tumak ninah walaupun terawih. Kalau jamaah terawih kok imamnya terlalu kencang, dianggap tidak tumak ninah, langsung keluar, nggak usah ikut. Nggak usah ikut, nanti kalau sudah selesai diingatkan imamnya. Pak Imam, sholat sampean terlalu kenceng sehingga tidak ada tumak ninahnya. Jadi saya minta tumak ninahnya dikasih ya biar dapat. Kalau Bapak terlalu seperti ini, nanti resikonya sampean sholatnya nggak sah, makmume nggak sah, percuma oleh sholat 20 rakaat. Gak oleh opo-opo, oleh pegel tok. Tadi tolong waktu tumak ninah itu dikasih waktu 3 detik. Diingatkan. Habis diingatkan, lain kali pancet, ya wis traweh dhewe. Traweh dhewe. Traweh sendiri diingatkan. Tumak ninah. Masalahnya seperti ini, kalau traweh terlalu kalem, penumpangi buyar. Itu menurut saya, kalau khawatir penumpangi hilang kalau terawih pelan-pelan, itu hanya sekedar alasan, itu hanya bisikan setan. Toh walaupun terawih cepat, penumpangnya tiap hari itu pasti menurun, pasti maju. Yang asalnya 10 baris menjadi 8 baris, kemudian dapat separuh tinggal 3 baris. Terakhir tinggal orang 2. Jadi kalau pelan itu kehilangan penumpang, kalau cepat nggak kehilangan penumpang, itu bisikan setan. Kalau memang orang itu niatnya pengen sholat sah, tetap berangkat, gak peduli imam cepat, gak peduli imam lambat. Seperti itu. Jadi tumak ninah itu penting terhadap sah dan tidaknya sholat. Seperti itu. Tumak ninah itu penting. Walaupun duduk di antara 2 sujud, tetap harus tumak ninah. Walaupun iktidal juga harus tumak ninah. Walaupun sujud pun juga harus tumak ninah. Tumak ninah. Seperti itu. Sudah sampai di situ dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai. Al-Fatihah.